Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Ibu akan mereview tentang materi kemarin, yaitu materi eksponen. Oke. Yang pertama yaitu bentuk umum eksponen. Bentuk umum eksponen yaitu adalah A pangkat N, di mana artinya A dikalikan sebanyak N faktor. Oke. A ini dinamakan bilangan pokok dan N ini namanya bilangan pangkat. Oke. Lanjut. Oke, yang kedua itu membahas tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yaitu yang pertama, A pangkat 0 adalah 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke. Terus yang kedua yaitu adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Perlu diingat, kalau dipangkatkan negatif maka jadinya pecahan. Contoh di sini 2 pangkat negatif 3 ya berarti jadinya 1 per 2 pangkat 3. Atau mau cara cepatnya seperti ini. Misalkan 3 pangkat negatif 3 itu dijadikan pangkat positif gimana? Karena 3 itu dijadikan pecahan dulu, jadi 3 per 1 pangkatkan 3. Nah, kalau dipangkatkan negatif maka yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah, dibalik. Jadinya 1 per 3. Nah, pangkatnya yang awalnya negatif jadi positif. Nah, jadi 3 pangkat negatif 3 itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Gitu ya. Oke, gimana kalau ini? Kalau dari ini tak hapus dulu. Oke. Gimana kalau 2 per 3 pangkat negatif 2? Gimana? Ya sudah, pakai cara cepat. Yang bawah taruh atas jadi 3 per atas taruh bawah jadi 3 per 2. Pangkatnya jadi positif 2. Gini ya. Oke. Sekarang kalau negatif gimana? Oke, negatif. Yuk. Negatif misalkan negatif 3 per 2 pangkat negatif 2 gimana? Ya sama saja, dibalik jadi 2 per 3 pangkat 2. Loh, negatifnya kok hilang? Nah, negatif dipangkatkan 2 artinya apa? Ya berarti artinya negatif dikali negatif berulang 2 kali. Negatif dikali negatif apa? Positif. Nah, jadi ininya positif ya. Gitu. Nah, kalau dipangkatkan 3 negatif 3. Oke, coba tak hapus, tak ganti. Ini kalau dipangkatkan negatif 3 jadinya apa? Ya sama, atas taruh bawah, bawah taruh atas, jadi 2 per 3. Ini jadi pangkat 3. Nah, sekarang tandanya juga diperhatikan. Tandanya dipangkatkan 3 yang artinya negatif dikali negatif yaitu positif dikalikan lagi negatif yaitu negatif. Berarti ini hasilnya adalah negatif 2 per 3 pangkat 3 ya. Kalau diteruskan ya negatif 2 pangkat 3 yaitu ada negatif 8 per 3 pangkat 3 yaitu 27. Itu ya. Kalau ini berarti atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan gitu. Oke, paham ya? Semoga paham. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 diperhatikan di sini yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan pokoknya sama. Nah, bilangan pokoknya sama, jika dikalikan maka bilangan pangkatnya dijumlah. Contoh di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 yaitu adalah 3 pangkat 2 ditambah 3 yaitu 3 pangkat 5. Ini 3 pangkat 5. Gitu ya. Ini harus sama, bilangan pokoknya harus sama. Bu, kalau beda gimana? Misalkan 2 kuadrat dikali 3 pangkat 2 pangkat 3 lah, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 gimana? Nah, ini kan beda ya, nggak boleh langsung
2 kali 3 terus pangkatnya ditambah, salah itu ya, itu salah konsep. Oke, ini gimana? Ya sudah, ini dihitung satu-satu. 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 kuadrat berapa? 9. Maka 8 kali 9 72. Oke, dihitung satu-satu ya. Oke, next. Yang keempat, nah, bilangan pokoknya sama jika dijumlah maka bilangan pangkatnya dikurangi. Nah, ini contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3, yaitu 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Ini juga harus sama bilangan pokoknya. Kalau beda juga harus satu-satu ngerjakannya kayak tadi, oke? Tapi dibagi gitu aja. Oke, lanjut nomor 5. Nah, nomor 5. A pangkat M dalam kurung pangkatkan N. Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Nah, itu berarti pangkatnya dikali. Contohnya di sini 5 pangkat 2 dalam kurung pangkatkan 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Yang ini jelas ya, oke. Lanjut. Yang nomor 6. Yang nomor 6 yaitu di sini adalah A kali B pangkat M. Oke, kalian harus memperhatikan bahwa itu operasinya adalah perkalian. A kali B pangkat M. Caranya yaitu A kali M dikali B pangkat A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya di sini 2 kali 3 dalam kurung pangkatkan 4 itu bisa 2 pangkat 4, 2 dipangkatkan 4 dikali 3 dipangkatkan 4, seperti ini ya. Oke, itu hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian saja. Kalau penjumlahan pengurangan gimana? Kalau penjumlahan pengurangan nggak boleh pakai sifat ini. Contoh 2 ditambah 3 kuadrat. Ini nggak boleh 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini salah ya, salah ya. Oke, yang benar gimana? Ya yang benar dijumlah dulu baru dikuadratkan. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 kuadrat berapa? 25. Seperti itu. Oke. Itu kalau angka. Kalau huruf gimana? Misalkan huruf nih 2x ditambah y kuadrat sama dengan gimana? Ya sama saja, nggak boleh 2x dikuadratkan ditambah y kuadrat, itu salah. Oke? Gimana ini? Ya harusnya gini, 2x ditambah y dikali 2x ditambah y. Oke, gimana ini? Ini kalikan sono ditambah ini kalikan yang y, ini kalikan sini, ini kalikan sono, gitu ya. Berarti gimana itu? 2x kali 2x ya 4x kuadrat. 2x dikali y ditambah 2xy ditambah y kali 2x tambah lagi 2xy ditambah y kali y ditambah y kuadrat. Berarti ini berapa? 4x kuadrat ditambah 4xy ditambah y. Ini ya. Oke, semoga paham ya. Yang ketujuh, ini yang ketujuh sama kayak tadi Bu jelaskan. Kalau pembagian boleh A per B pangkat M, artinya A pangkat M dibagi B pangkat M, gitu ya. Contohnya ini 2 per 3 pangkat 5 ya, artinya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Oke, nomor 8. Nah ini nomor 8. Diperhatikan bahwa jika pangkatnya berupa pecahan maka dia berubah jadi akar. Contohnya ini 4 pangkat setengah itu dijadikan akar 4. 4 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 4. 1 taruh di dalam, ini 1, 2 taruh di luar. Nah gitu, jadi atas taruh dalam, bawah taruh luar, gitu ya.
Nah, karena 4 pangkat 1 itu 4, biasanya nggak usah ditulis, cukup gini. Oke. Nah, karena akar 2 biasanya juga nggak usah ditulis, jadi cukup gini. Nah, gitu. Jadi 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4. Oke, berarti kalau 4 pangkat 5/3 berapa? Ya sama dengan akar 4, 5 taruh di dalam, 3-nya taruh di luar. Berarti akar 3 dari 4 pangkat 5 gitu ya. Terus kalau negatif gimana, Bu? Ya kalau negatif tadi, kalau negatif berupa apa? Pecahan. Ya berarti kalau 4 pangkat negatif 5/3 ya berarti jadi 1 per ini ya, akar 3 dari 4 pangkat 5 gitu ya. Ini 1 per itu. Oke, semoga paham. Oke, lanjut yang nomor 9. Oke, 9 sama saja ya. Nomor 10, oh ya 10 juga sama. Nah ini contohnya, nih yang ibu katakan tadi, 7 pangkat negatif 3/5 gimana? Ya sudah, karena negatif itu nanti berupa pecahan, jadi 1 per 7 pangkat 3/5. 1 per 7 pangkat 3/5 dijadikan akar. Kalau pangkatnya pecahan berarti akar. Akar 7, yang bawah taruh di luar, yang atas taruh di dalam. Gini ya. Oke, semoga mengerti. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali 2, yaitu adalah ini bilangan pangkatnya, bilangan pokoknya sama dikali, maka bilangan pangkatnya dijumlah. Kalau nggak ada itu berarti ini 1, maka ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1, itu sama dengan 2 pangkat 8. Oke, yang bawah juga bilangan pokoknya sama, kalau dibagi maka bilangan pangkatnya dikurang. 9 pangkat 7 dikurangi 5 yaitu 9 pangkat 2 yaitu 81. Oke, yang bawah sekarang ini C, 3 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya dikalikan 3 pangkat 6. Oke, sekarang yang D, 3/4 pangkat 3 ya berarti 3 pangkat 3 dibagi, berarti ini dipangkatkan, ini dipangkatkan, berarti 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Ini ya. Oke, next. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Oke, nih. Yang 2A, 5 pangkat negatif 3. Oke, 5 dari 5/1 dipangkatkan negatif 3, maka dibalik jadi 1/5 pangkat 3. Oke, 1 pangkat 3 1, 5 pangkat 3 5 pangkat 3. Gini ya. Oke, terus yang kedua, 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 ya berarti 1/2 pangkat 2 dikali y pangkat min 4 ya berarti 1y pangkat 4. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 dikali 1 kuadrat 1, y pangkat 4 ya y pangkat 4. Perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1/4 y pangkat 4. Oke, lanjut yang C. Nah, yang C kita bisa menggunakan cara cepat, tapi diperhatikan kalau operasinya itu tidak ada penjumlahan atau pengurangannya. Nah, di sini dilihat bahwa yang pembilangnya yaitu P pangkat 3 Q pangkat min 5 itu adalah operasinya perkalian ya. Nah, ini juga bawahnya penyebutnya yaitu 2 pangkat negatif 1 kali R pangkat min 4. Nah, kalau perkalian semuanya itu aman, berarti bisa menggunakan cara cepat. Cara cepatnya gimana? Ayo, mari kita coba. Ini jadi per. Nah, P pangkat 3 dipangkatkan positif, maka tempatnya sama. Kalau ini di atas ya tetap di atas P pangkat 3. Oke. Sekarang ini Q pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif. Nah,
Q pangkat 5 awalnya di mana ini posisinya? Di atas. Nah, karena dipangkatkan negatif, maka taruh aja di bawah langsung jadi Q pangkat 5. Gitu ya. Oke, sekarang yang bawah dilihat satu-satu. Oke, yang pertama yaitu 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif. Oke, 2 pangkat negatif 1 awalnya di mana? Iya, di bawah. Maka karena dipangkatkan negatif, maka taruh atas. Jadi 2 pangkatnya jadi positif, yaitu 1. Oke, sekarang ini R pangkat negatif 4. R-nya juga dipangkatkan negatif. Oke, berarti tempatnya dibalik. Yang ini awalnya R pangkat negatif 4 di bawah, berarti taruh di atas, yaitu R pangkatnya jadi positif, jadi R pangkat 4. Oke, berarti yang bawah hanya Q pangkat 5. Nah, biasanya angka itu taruh di depan. Ini taruh di tengah sebenarnya sama, karena perkalian bersifat komutatif atau dibolak-balik itu sama. 2 kali 3 juga sama dengan 3 kali 2 ya, berarti. Tapi umumnya angka itu taruh di depan, jadinya ini ditulis 2 pangkat 1 yaitu 2 ya. P pangkat 3 R pangkat 4 per Q pangkat 5. Ini selesai. Pangkatnya positif semua kan? Oke. Coba kalau ini misalkan ada M pangkat negatif 4 kali N pangkat negatif 2 per 2 pangkat negatif 2 kali Q pangkat 5. Gimana ini? Nah, sama. Kita buat pernya dulu saja. M pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif. Ke awalnya M negatif 4 di mana? Di atas. Berarti karena dipangkatkan negatif, taruh bawah, jadi M pangkat negatif jadi positif M pangkat 4. Oke, sekarang ini N-nya juga dipangkatkan negatif, N pangkat negatif 2. Awalnya N pangkat negatif 2 ada di mana? Di atas, maka taruh bawah, jadi N pangkatnya jadi positif 2. Oke, sekarang ini 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif lagi nih. Nah, 2 pangkat negatif 2 awalnya di mana? Di bawah, maka taruh di atas, pangkatnya jadi positif. Oke. Yang ini Q pangkat 5, Q pangkat 5. Pangkatnya apa ini? Positif, berarti nggak usah diubah kemana-mana. Tetap ini awalnya posisinya di bawah, berarti di bawah juga Q pangkat 5. Gini ya. 2 pangkat 2 adalah 4, maka 4 per M pangkat 4 N pangkat 2 Q pangkat 5. Selesai. Gini ya. Oke, sekarang yang D. Nah, ini yang D. Nah, ini nggak boleh pakai cara cepat, nggak bisa ya, karena di atasnya ada operasi penjumlahan, di bawahnya ada pengurangan. Jadi cara cepat itu hanya berlaku untuk yang perkalian semuanya. Kalau penjumlahan pengurangan dia tidak berlaku. Oke, mari kita coba yang D. Kalau D gimana ini? Kalau D ya berarti kita kerjakan secara manual. P pangkat 3 ditambah Q pangkat negatif 5, ya berarti jadinya P pangkat 3 tetap ya, ditambah Q pangkat negatif 5 dijadikan pangkat positif, jadinya 1 per Q pangkat 5. Oke. Terus dibagi, kita tulis gini aja. Ini untuk mempermudah saja. 2 pangkat negatif 1 itu berarti negatif 1 per 2 dikurangi R pangkat 4 ya, R pangkat 4. Oke, karena dipangkatkan positif berarti tetap. Oke. Kemudian gimana? Ini penjumlahan pecahan gimana? Ya P pangkat 3 dijadikan P pangkat 3 per 1, berarti penyebutnya jadi Q pangkat 5. Q pangkat 5 dibagi 1 yaitu Q pangkat 5. Q pangkat 5 dikalikan P pangkat 3 jadinya P pangkat 3 Q pangkat 5 ditambah Q pangkat 5 dibagi Q pangkat 5 yaitu 1, 1 dikalikan 1 yaitu 1. Oke. Kemudian pembagi pecahan berarti dikali terus ini dibalik. Oke. Ini R pangkat 4 kan jadinya 1. Jadinya ini penyebutnya 2, 2 dibagi 2 1, 1 dikalikan 1, 1 dikurangi 2 dibagi
1, 2 dikalikan R pangkat 4 yaitu 2R pangkat 4. Tapi dibalik, yuk kita langsung balik saja. Berarti yaitu jadinya adalah 2/1-2R pangkat 4. Gini ya. Sudah, perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, gini saja. 2 kali, berarti kan 2 kali P pangkat 3 Q pangkat 5 plus 1. Bentar, Ibu hapus dulu. Oke, ini tadi 1 ya. Bentar, ini hapus. Oke, gini ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, berarti Ibu kasih warna beda aja supaya tidak bingung. Jadinya 2 kali P pangkat 3 Q pangkat 5 plus 1 tutup kurung. Ini artinya 2 kali P pangkat 3 Q pangkat 5 plus 1 ya, per ini Q pangkat 5 kurung buka 1 min 2R pangkat 4. Selesai. Gini aja boleh. Oke, next. Semoga paham ya. Oke, next nih. Sederhanakan bentuk berikut. Oke, kita disuruh menyederhanakan. Gimana ini caranya? Ya sudah. Ini M kuadrat kali N dikali 4 pangkat 4 M pangkat 3 N per M. Nah, kalian lihat di situ adalah perkalian semuanya, oke? Jadi bisa pakai cara cepet gini. Coret-coret. 2 dicoret jadi 2 gitu. 2 dicoret dengan 4 jadi 2. M-nya di bawah 1, M-nya atasnya 2 berarti dikurangi. Oke, gini ya. 2 dicoret kan 2 dikurangi 1 kan 1, berarti tinggal M ya. Oke. Sudah selesai berarti. Berarti yang atas tinggal apa? 2 M kali M pangkat 3 yaitu M pangkat 4. N kali N yaitu N kuadrat. Selesai. Oke. Nomor yang B sekarang. B juga sama, dia tidak ada penjumlahan pengurangan, berarti bisa pakai cara cepat, coret-coret aja langsung. 2 coret dengan 8 dapat 4. S-nya 1 dicoret, boleh mau pakai yang S4, boleh dicoret dengan S pangkat 5, terserah. Salah satu saja, kita ambil yang S pangkat 4. Berarti karena dicoret 1 S di bawah, berarti tinggal 3 S pangkat 3. Oke. S pangkat 3. Terus ini R pangkat 3, bawah R pangkat 3, atas R pangkat 3, berarti bisa dicoret habis. Nah, berarti tinggal apa yang atas? Ya tinggal 3 S pangkat 3 dikali S pangkat 5, ya berarti S pangkat 8 T per 4. Gini ya. Oke, selesai. Terus yang C sekarang. Yang C kita lihat aman ya, semuanya perkalian juga, tidak ada penjumlahan pengurangan, berarti kita bisa coret-coret. Kita bisa coret-coret asalkan, nah ini juga diperhatikan, asalkan ini pangkatnya dijadikan positif dulu semuanya. Nah, oke, kita jadikan positif dulu itu. Set. 3S pangkat 4 R pangkat 3 semuanya positif, berarti tetap 3R pangkat 4 3S pangkat 4 R pangkat 3. Nah, yang itu 2-nya tetap di atas ya. S pangkat negatif 5, S pangkat negatif 5, S-nya dipangkatkan negatif, berarti S-nya yang awalnya di atas taruh di bawah jadi S pangkat 5. T-nya pangkat positif, berarti tetap ini berarti 2T. Gini ya. Oke. Terus yang bawah sekarang 8-nya tetap berarti di bawah 8. S pangkat negatif 2, pangkatnya negatif, berarti dia taruh di atas jadi S kuadrat. Oke. Terus ini juga R pangkat negatif 5, karena di bawah taruh atas jadi R pangkat 5. Oke, sekarang T pangkat 3, karena positif berarti dia tidak
dipindah kemana-mana tetap di bawah. Nah, tetap T pangkat 3. Oke, kita bisa coret-coret. Coret-coretnya tak kasih warna beda ya. Oke, bisa dicoret-coret karena tidak ada penjumlahan dan pengurangan, kita bisa bebas coretnya. Oke, ini coret dengan ini 2 dicoret dengan 8 dapat 4. T pangkat 3 dicoret, ini T nya ada 1. Oke, berarti T nya di sini salah. Oke, sorry, ini tadi T pangkat 3 ya. Oke, karena banyakan yang di bawah berarti ini tinggal 2. Oke, gitu ya. Karena T-nya di atas cuma 1, karena di bawah 3 berarti di bawah tinggal 2. Oke, sekarang S pangkat 5. S pangkat 5 kita coret. S pangkat 5 coret. Terus dilihat atasnya S pangkat 4 sama S pangkat 6. S pangkat 2 berarti kan S pangkat 6, di bawah S pangkat 5 berarti tinggal S, gitu ya. Sudah, berarti tinggal apa ini? Tinggal 3 sama dengan 3 R pangkat 3 kali R pangkat 5, yaitu R pangkat 8 kali S nya, jangan lupa masih ada 1. Oke, per bawahnya 4 T pangkat 2. Oke, gini ya. Oke, lanjut. Nah, yang bawah nih, yang bawah ini ada penjumlahan pengurangannya, jadi tidak bisa pakai cara cepat. Caranya gimana? Ya kita manual seperti tadi. Jadi itu P pangkat 3 ditambah 1 per Q pangkat 5 dibagi 1/2 dikurangi P pangkat 4. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, kalian bisa lihat apa di menit yang lalu. Oke, yuk kita lanjut saja. Oke, yang nomor 4, tentukan nilai perpangkatan bilangan berikut. Oke, yang ini gimana caranya? Kita sederhanakan dulu 16 nya. 16 nya mau diubah jadi 2 pangkat 4. Nah, dipangkatkan lagi 3/4 ditambah 9 nya kita ubah jadi 3 kuadrat, pangkatkan setengah, kebesaran. Oke, taruh sini aja. Itu jadinya 2 pangkat 4 3/4 ditambah 9 nya kita ubah jadi 3 kuadrat pangkat 1/2 per 125 kita ubah jadi 5 pangkat 3, pangkatkan 2/3 dikurangi 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3, pangkatkan lagi 1/3. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, berarti ini bisa dicoret-coret jadi 2 pangkat 3 ditambah ini coret-coret ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 per 5, ini coret-coret berarti 5 pangkat 2 dikurangi ini coret-coret 3, berarti ini berapa? 2 pangkat 3 8 ditambah 3 yaitu 11 per 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 3 yaitu 22. Oke, 22 ya. Oke, ini ya. Yuk lanjut. Yang bawahnya gimana? Oke, yang bawah sekarang 125 dijadikan 5 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2/3 dikurangi 32 yaitu 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5 per 16. Oke, kita perhatikan 16 tapi ini pangkatnya yaitu 3/2. Nah, 16 itu kan bisa disederhanakan jadi 4 kuadrat atau 2 pangkat 4 ya. Nah, sebenarnya boleh kalian mau pakai 4 kuadrat boleh, 2 pangkat 4 boleh. Tapi supaya mudah kalian perhatikan ini penyebut pangkatnya ini. Karena 3/2 ya berarti ambilin pangkat yang 2 ini supaya nanti bisa dicoret-coret. Berarti kita pakai 4 pangkat 2. Oke, gitu ya. Ibu hapus lagi.
kita pakai 4/2 supaya cepat. Jadinya ini adalah 4 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. Jadi diperhatikan penyebut dari pangkat yang kedua ini. Ditambah 25 bisa dijadikan 5 pangkat 2 1/2. Oke, ini kan bisa dicoret-coret kayak tadi. Berarti itu 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 5 nya dicoret jadi 2 per 2 nya dicoret jadi 4 pangkat 3, 2 nya dicoret ditambah 5. Oke, berapa itu? 25 dikurangi 2 yaitu 23 per 4 pangkat 3 yaitu 64 ditambah 9 yaitu 69. Gini ya. Oke, semoga lebih paham. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi eksponen dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Tuh. Jadi nanti ada fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Ini fungsi pertumbuhan eksponensial dirumuskan dengan Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, karena pertumbuhan maka A-nya yaitu 1 plus R, 1 ditambah R. Maka karena 1 ditambah R maka A-nya akan lebih dari 1. Dan R itu adalah laju pertumbuhan per selang waktu. T, X-nya yaitu selang waktu. Oke, langsung kita menuju contoh soal. Contoh soalnya yaitu ini, jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2018 sekitar 3 juta, laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Ditanyakan tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk suatu daerah. Oke. Nah, ini langsung saja kita perhatikan bahwa rumusnya itu adalah ini, Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya ini adalah jumlah awalnya. Nah, ini jumlah penduduk saat awal tahun 2018, K itu berarti 3 juta. Kemudian A-nya ini kalau pertumbuhan maka 1 ditambah R. R-nya itu ini selalu berupa persen ya. Nanti dibuat jadi desimal. 2% itu adalah 0,2. Maka karena pertumbuhan berarti 1 ditambah R, maka 1 ditambah 0,02, maka hasilnya adalah 1,02. Langsung aja karena kita ditanyakan adalah pemodelan, maka dimasukkan ke rumusnya ini. Berarti Y sama dengan 3 kali 1,02 pangkatkan X juta jiwa gitu ya. Kalau mau disingkat 3 juta gitu boleh, atau mau ditulis 3 juta gitu dikali 1,02 pangkatkan X jiwa gitu juga boleh ya. Oke, lanjut. Karena memodelkan ya. Oke, perhatikan karena memodelkan maka bukan berupa hasil atau bukan berupa angka dia. Dia masih berupa seperti rumus. Masih nggak jelas nilainya berapa. Bergantung nilai X-nya ini ya. Gitu. Oke, terus lanjut. Yang kedua, cari apa? Tentukan perkiraan penduduk daerah tersebut pada tahun 2023. Nah, sekarang diketahui selang waktunya. Awalnya diketahui 2008, terus ditanyakan 2023. Nah, itu termasuk X-nya. Nah, di sini berarti X karena tadi adalah selang waktu, maka 2023 dikurangi 2018, X-nya yaitu 5. Nah, dari soal sebelumnya kita peroleh rumus ini kan, Y sama dengan 3 kali 1 0,2 pangkatkan X, maka X-nya dimasukkan yaitu X-nya 5 di sini. Maka caranya 1,02 dipangkatkan 5 dulu yaitu 1,104 dikalikan 3, kemudian dikalikan 3. Maka hasilnya 3,312 juta jiwa. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, yang kedua yaitu fungsi peluruhan. Nah, kalau peluruhan pasti berkurang. Maka di sini sebenarnya rumusnya sama, tapi A-nya yaitu 1 dikurangi R. Oke, karena kalau pertumbuhan tadi ditambah, kalau peluruhan itu dikurangi. Karena 1 dikurangi R, maka A-nya itu dibatasi dari 0 sampai 1 ya. Oke. Dia nggak mungkin lebih dari 1 kan, karena 1 kurang R, tapi juga tidak boleh negatif. Oke. X-nya tadi sama selang waktu. Kemudian ada rumus lagi itu
Untuk peluruan zat radioaktif itu dimodelkan seperti ini. M yaitu sama dengan M0 kali setengah pangkat N. M0 itu adalah massa awal, setengah itu sudah patokan ya, dan N-nya itu adalah selang waktu dibagi waktu paruh ini. Oke, supaya lebih jelas kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya ini. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 5% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 4 tahun? Oke, diketahui harga awalnya itu 300 juta. Berarti itu adalah K-nya. Oke, yang persen ini adalah R-nya dibentuk ke bentuk desimal, diubah ke bentuk desimal jadi 0,05. Karena ini penyusutan, maka A-nya yaitu 1 dikurangi R, ketemu 0,95. Kalau pertanyaannya sampai memodelkan saja, ya berarti hanya ini saja, 300 kali 0,95 pangkatkan X juta. Ya, ini disingkat itu 300-nya boleh kayak gitu, ditulis 300 tapi belakangnya kasih embel-embel juta gitu ya. Oke. Kemudian karena ini pertanyaannya adalah berapa nilai jual mobil setelah 4 tahun. Nah, berarti 4 tahunnya ini adalah selang waktunya. Langsung saja X-nya dimasukkan 4. Berarti ketemunya ini. Oke, ini dipangkatkan 4 dulu baru dikalikan 300. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu seorang pasien menggunakan iodin radioaktif untuk pengobatan. Waktu paruhnya diketahui 6 hari ini waktu paruh, dan seorang pasien menerima pengobatan 24 milikuri. Berapa banyak iodin tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Oke, berarti gimana? Karena tadi kan rumusnya adalah ini. Nah, M0 adalah masa awalnya, ya ini pertama kali menerima pengobatan yaitu 24 mCi. Tuh. Berarti 24 kali setengah pangkatkan N. N itu adalah tadi selang waktu, ini selang waktunya dibagi waktu paruh, berarti 30 dibagi 6 yaitu 5. Maka 24 kali setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 dihitung dulu yaitu 1/32. 24 kali 1/32 yaitu ketemunya 0,75. Seperti itu ya. Oke, sekian dari Ibu, semoga kalian lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.